Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lufi Rafika Sari dengan NPM 2010303040 dari Rombel IPA 2. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya mengenai lembar kerja peserta didik guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar. Di sini saya ke bagian kelas 8 semester 1, yaitu sistem gerak. Di sini ada sebuah pendahuluan sebelum kita masuk ke sistem gerak. Bisa dibaca. Di sini ada kompetensi intinya. Di sini saya menggunakan kompetensi inti 3 dan 4. Dan kemudian kompetensi dasarnya yaitu saya ke bagian 3.1 dan 4.1. Selanjutnya di sini ada petunjuk penggunaan LKPD. Kemudian ini lembar kerja peserta didiknya. Untuk pertemuan pertama, indikator dan tujuannya bisa dilihat. Untuk LKPD ini saya membagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu struktur dan fungsi rangka, pertemuan kedua yaitu struktur dan fungsi sendi, dan pertemuan ketiga yaitu struktur dan fungsi otot. Di sini untuk indikator dan tujuannya sudah sesuai dengan RPP yang telah dibuat kemarin. Kemudian di sini ada pendahuluan. Kemudian ada alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian ada prosedur. Di sini saya untuk pertemuan pertama menggunakan model pembelajaran tipe kooperatif tipe NHT. Untuk kelompok pertama, kebagian penyusun rangka tubuh. Nah, di sini dalam sistem rangka, peserta didik mengisi nomor-nomor yang terdapat dalam gambar ke tabel di sebelahnya. Kemudian untuk permasalahan 2 atau untuk kelompok 2 di sini peserta didik sesuai dengan gambar yang di atas, peserta didik dapat memasukkan kelompok mana yang termasuk tulang pendek, tulang pipa, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Kemudian untuk permasalahan ketiga, kita dapat menggunakan jenis-jenis tulang, mengelompokkan jenis-jenis tulang. Dan kelompok keempat yaitu mengenai gangguan dan upaya menjaga kesehatan tulang. Kemudian untuk pertemuan 2 yaitu menggunakan materinya yaitu struktur dan fungsi sendi. Indikator dan tujuannya udah ada. Kemudian di sini ada pendahuluan, ada alat dan bahan, dan prosedur atau langkah kerja. Di sini saya menggunakan tipe jigsaw. Nah, untuk permasalahan pertama atau untuk kelompok ahli pertama yaitu menganalisis mengenai gerak sendi yang telah dilakukan, gerak putar kepala, lengan, dan menekuk kaki ke depan dan belakang. Kelompok pertama dapat mencari manakah yang termasuk gerak sendi putar. Untuk kelompok kedua yaitu sendi kaku, dan untuk kelompok ketiga yaitu sendi mati. Sedangkan permasalahan keempat atau kelompok 4 mengenai gangguan dan cara mengatasi atau upaya mencegah gangguan tersebut. Kemudian untuk pertemuan ketiga yaitu mengenai struktur dan fungsi otot. Di sini saya menggunakan prosedurnya menggunakan discover learning. Di sini disediakan sebuah permasalahan. Nah, di sini untuk permasalahan pertama mengenai setiap kelompok mendapatkan tugas yang sama, yaitu menggambar otot polos, otot lurik, otot jantung. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan cirinya, fungsinya, letaknya, dan contoh dari otot-otot tersebut. Dan untuk permasalahan kedua, di sini tugas individu yaitu buat lecture summary secara individu, macam-macam gangguan pada otot manusia dan cara mencegah gangguan tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.